Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu pimpinan cabang Aisyah Minang Timur, Ibu pimpinan ranting Aisyah Majelis Bidasmen, pimpinan cabang Aisyah Minang Timur, pimpinan ranting Aisyah Tanjung Sari, pundi malih hadir pimpinan ranting Aisyah semua berkumpul. Masya Allah, pimpinan ranting Aisyah Simo, Layang, Ranggo, Mayang, Jenangan, Wates. Ini kira-kira saya Ibu Aisyah. Kalau Ibu Aisyah ngerangkep kali guru TK. Boten nggih, boten ya, alhamdulillah. Dan juga ibu-ibu guru yang berbahagia dan yang tidak berbahagia. Karena biasanya acara guru itu ya hanya khusus guru, dan ini ada Ibu Ranting Aisyah yang diarep kapane niku. Nggih, bismillah. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di majelis ini dan dipertemukan dengan panjenengan semuanya untuk belajar bersama-sama. Dan yang kedua, saya mengajak ibu-ibu juga, mari hari ini kita syukuri atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, di mana beberapa sekolah yang lain itu sudah libur dan ada sekolah yang sibuk mengerjakan rapot dan hanya guru TK yang tidak sibuk mengerjakan rapot. Kalau layani rapotan terus ngene kegiatan itu guru TK lagi. Sampai enggak mau terlalu penting nggih. Oke. Kalau saya ngene mawon maksudnya daripada deadline itu besok rata-rata itu. Strateginya sekolah-sekolah itu tanggal liburnya itu nanggung mulai tanggal 21 artinya itu ya 21 sampai kemudian tanggal 2 masuk, tapi kemudian yang berani nanti akan masuk tanggal 6, yang tidak berani nanti kemudian masuk tanggal 2. Berani dari PP Aisyah. Dengan mengundang padahal di BPJS. Dari PP loh, Pak. Itu dari PP Aisyah. Yang berani aja kita dari PP. Saya tidak jadi anggota Aisyah ya. Oke, karena kemarin saya mendampingi beberapa lembaga baik yang di bawah Dinas maupun Kemenang kok tidak berani masuk tanggal 6. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah hari ini yang penting bersyukur dan semoga kita acara hari ini pikirannya juga di acara tidak dirapot ibu-ibu nih. Yang rapot itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Mari oleh kesyukuran kita hari ini kita ingkarkan dengan melafalkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir menjadi pengikutnya meskipun beliau itu adalah sosok seorang laki-laki, tetapi kita semuanya ikut kita. Panjenengan ibu-ibu begitu, akhirnya tetaplah beliau yang menjadi panutan kita khususnya di dalam hal pendidikan. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini, kalau kemudian kita tadi saya mendengar sekilas apa yang disampaikan oleh Ibu pimpinan cabang Aisyah, memang harus kaderisasinya jauh. Maka kalau ada orang tua kemudian menyekolahkan anaknya ke TK, kemudian tujuannya jadi dokter, itu ditolak saja. Karena sampai sekarang belum ada TK yang lulusannya itu jadi dokter. Jadi tidak ada gitu ya. Oh cita-cita, oh ya cita-cita jadi dokter begitu. Kalau cita-cita boleh, tapi kalau lulusan TK jadi dokter, polisi, AB itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau lulus TK jadi guru itu bisa. Guru bagi adiknya, gitu kan? Jadi itu bisa. Karena itulah bedanya. Gitu. Sehingga hal yang menarik dan unik dari beberapa lembaga pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan anak usia dini atau di Bustanul Atfal, atau sekarang namanya dipaksa untuk menjadi Raudatul Atfal karena saking cintanya dengan Aisyah namanya Raudatul Atfal Bustanul Atfal Aisyah. Ditambahi lagi depannya ada TK Raudatul Atfal Bustanul Atfal. Itu saking tidak mau kehilangannya.
makanya nanti ini bagian dari kebijakan dan hari ini memang kita di pemerintah berusaha dulu kan namanya Rabata, RABA dan TA itu setara. Tapi sekarang semuanya dipaksa sama, namanya menjadi Raudatul Atfal. Jadinya kan gendere. Mungkin rasa hijau yang sekarang itu kemudian mau dirubah lagi, mau disamakan semua TPA, mau disamakan TPI. Tapi kemudian supaya TPA tidak hilang, kemarin saya usulkan namanya bukan TPA, tapi bukan TPI, gak kabeh gitu. Namanya LPI gitu, lebih gaul. Jadi ya orang NU, orang Muhammadiyah, karena simbol-simbol itu akan menjadi doktrin karena terlanjur TPA ya Muhammadiyah, TPI ya bukan Muhammadiyah, dan sekarang namanya mau di TPI. Sementara tidak disingkat, di hijabnya TPA itu tidak disingkat. Itu perjuangan kita, ibu sekalian. Baik hari ini mohon izin berdiri, ibu-ibu, biar olahraga karena dari pagi sudah duduk. Panjenengan saged mirsani niki ibu. Niki judulnya saya kasih judul Sinergi Membangun Sekolah Unggul. Unggulnya sekolah BA. Niki BA atau RA sebutannya? Monggo kerso. Baik, unggulnya sekolah monggo kerso. Niku napa indikatoripun Bu? Kula nyuwun pirsa, ibu-ibu ranting riyin, ibu guru TK ngandel riyin nggih. Aku guru TK Mas guru BA. Nggih pokoke sejenis niku, dengan ngandel. Jangan-jangan nanti antara persepsinya ranting Aisyah dengan persepsinya guru TK beda. Saya mau tanya dulu dari ibu-ibu Aisyah ranting dan cabang. Menurut panjenengan sekolah BA Aisyah yang unggul niku pripun Bu? Setunggal. Leres kali. Ngomong endel mawon. Sampai ke bulan. Ibu-ibu sekolah TK Aisyah yang unggul setunggal apa? Menurut jenengan? Beda dengan yang lain. Alhamdulillah. 1, 2. Program unggulan, nggih, program unggulan. Nomor 3. Keluarga juga ikut. Keluarga ikut, nggih, sekolah keluarga. Oh, keluarga, nggih. Ayo ngurusi siswa agak berat apa? Tiga, oh, 4, 4. Bener iki. 3 mawon nggih. Oh. Saat ini guru-guru. Bu guru. Halo Bu Guru. Sekolah unggul menurut jenengan apa Bu setunggal? Muridnya banyak. Nggih. Nomor 2, prestasi. Nomor 3, gurunya berkualitas. Lah nggih niki lho Bu. Makanya antara ranting kali guru niku jawabannya kok ora beda kabeh. Sampe nyuwun sewu guru-guru niku ngajar rumangsane nggih pun bener. Ranting Aisyah iki nek rapat di rumangsane ya pun bener. Kadang-kadang bener dhewe. Makanya kalau nyuwun judul itu jadi mboten asal yo judulnya kan istri aja ngono kuwi judule. Tapi kalau pada sini iki judulnya Sinergi Membangun Sekolah Unggul, dan alhamdulillah hadir ranting Aisyah dan guru-guru BA. Alhamdulillah. Pun sakniki nyuwun sewu ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita hari ini belajar bersama-sama untuk bersinergi membangun sekolah unggul yang sama. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, kita mulai dulu dengan niat ikhlas karena Allah dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan ikhlasipun dugi jam pinten? Lah kula niku surate jam 9 sampai 11, 2 jam lho. Terus jenengan ikhlasipun nggih tutup 2 jam napa namung setengah jam? Manut. Lho ikhlas niku wonten manahipun kiambak terus manut niku pripun to, Bi? Pun bismillah niku nggih. Ibu-ibu ranting siap berubah? Siap. Ibu-ibu guru TK siap berubah? Siap. Pun saat ini saya akan melihat
sejauh mana kekuatan dan keberanian atau kemauan panjenengan untuk berubah. Siap nggih? Nanti kalau saya bilang kecil nanti kalau saya bilang kecil nggih jenengan menentukan kecil ngoten nggih? Nggih, tapi tangannya sambil begini kecil. Berubah Bu judulnya. Bu Guru siap? Siap. Kecil. Kecil. Besar. 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 Kalau panjang nih panjang. Pendek. Pun berubah nih. Pun saat ini mulai. Kau uji coba. Kecil panjang. Kecil panjang. Besar pendek. Besar pendek. Wah. Sekarang ini pimpinan guru pinter standar. Sekarang level ketiga. Level ketiga adalah mendengarkan cerita dan kemudian menganalogikan ukurannya. Saya akan bercerita, nanti kalau saya menyebutkan nama hewan, jenengan nanti menilai besar, kecil, panjang atau pendek dengan gerakan seperti tadi. Pada suatu hari ada seekor gajah. Ya Allah. Pada suatu hari ada seekor gajah besar bertemu dengan seekor semut Kecil. lalu gajah Besar. bertanya kepada semut, Kecil. hai semut, Kecil. pun nggak tahu ceritanya diteruskan ibu-ibu. Apa pelajarannya ibu-ibu sekalian? Kalau kemudian kita ditanya mau berubah, siap berubah, jawab siap, jawab mau berubah itu gampang. Gitu. Terus yang kedua, kalau sudah kemudian baru kemudian mau berubah, baru niat, itu ya gampang. Tapi kalau sudah kemudian masuk dalam kehidupan sehari-hari, gampang lali. Oleh karena itu bismillah hari ini diniati berubah nih Bu nggih. Bismillah berubah. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau tadi motonya Guru Muhammadiyah itu adalah meskipun gajinya besar, tetap semangat. Tapi besar ini. Karena sudah terlanjur berubah, saya ganti sekalian aja. Nanti kalau saya sampaikan apa kabar guru, maka jawabannya alhamdulillah, orang tua soleh, anak berakhlak, guru sejahtera, sekolah berkah. Pun nggih? Sambil bergerak boleh. Kalau alhamdulillah gerakannya pripun? Oh gini alhamdulillah. Terus kalau orang tua soleh, maksudipun itu orang tua yang soleh untuk guru TK itu adalah cinta damai sekolah, tahu protes, gak kemudian menuntut, betul loh? Nah kan betul ini ya, orang tua soleh, terus yang ketiga anak berakhlak, guru sejahtera, sekolah berkah berkah itu pripun? Berkah ngene, oke, berkah gede. Jalukane gede aku. Nggih, pun wangsuli alhamdulillah. Orang tua soleh, anak berakhlak, guru sejahtera, sekolah berkah. Pun baca bingung orangnya. Langsung ngimo. Contoh dulu, mboten sing contoh, pun dipeniati mawon salah mboten dosa. Baik, apa kabar guru? Alhamdulillah, orang tua
Betul. Padahal saya tadi tidak melihat. Yang paling 4 itu cita-cita. Jadi kalau sekolah yang idaman ya begitu. Sekolah unggul itu kalau sudah ininya semua terpenuhi. Sekolah unggul yang jenengan sampaikan tadi baik dari ranting maupun cabang maupun dari guru-guru tadi seharusnya begini. Penuh bersyukur, gurunya juga bersyukur. Kemudian rantingnya ya bersyukur, kemudian cabangnya juga bersyukur, anaknya ya bersyukur, orang tuanya bersyukur. Kok diganti? Orang tua bersyukur, anak bersyukur, guru bersabar. Itu beda lagi nanti. Makanya ini jadi kuncinya. Bismillah, ini tujuan semuanya. Kalau sudah begini, insya Allah semuanya bahagia. Sebelum kita mulai, ibu-ibu ini baru pembukaan deh. Sebelum mulai kita materi, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melakukan kontrak belajar dulu. Kita mau belajar ibu deh, buatan badai rasa-rasa loh. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tersinggung, kemudian tersebut namanya atau tidak sesuai dengan perilakunya, itu belajar, bukan rasan. Boleh tersinggung tapi dalam hati. Nggak boleh grundel karena grundel itu penyebab penyakit. Ibu oh, nah ini kontraknya kita kesini untuk belajar. Oh, sama seperti orang rasa-rasa itu dosa. Tapi kalau rapat terus evaluasi itu namanya belajar. Pokoknya yang dosa-dosa itu kalau dalam konteks dua, satu itu adalah belajar, yang kedua itu musyawarah, tidak jadi dosa. Benar, jadi kami dulu pernah di IPM dulu itu di kesepakatan PDPM salah satu bahasanya adalah membahas yang tidak hadir. Ya kan asli rasani, tapi kan balik musyawarah mana orang dosa gitu ya. Baik. Jadi makanya kalau sering ada undangan sering hadir daripada menjadi pokok bahasan. Kan biasa tuh ibu-ibu rapat undangan jam 9 mulainya jam 10. Jam 9 jam 10 digunakan untuk yang kedua, bismillah, hari ini kita mulai berkata yang baik atau diam. Ini tidak perlu, sudah baik semua. Yang ketiga, tidak ada yang salah. Kalau yang salah ini ceritanya ini pewajar ibu-ibu ini pun elimawon. Nah, yang keempat, sekolah hebat. Sekolah hebat itu adalah sekolah yang bisa menjadikan pimpinannya, gurunya, orang tuanya, dan peserta didiknya menjadi soleh. Sepakat atau mboten Bu? Dengan sekolah di sekolah panjenengan, monggo niki mulai evaluasi sekolahnya masing-masing. Apakah pimpinan sekolahnya menjadi lebih alim? Kok mender? Ini pertama pimpinan loh, apakah BA Aisyah itu menjadi pimpinannya lebih solehah? Apa malah gara-gara BA Aisyah hanya pimpinannya jadi suka marah-marah? Dia jadi guru-guru tenang, penyabar, penyantun, penyayang. Sudah jadi pimpinan sekolah. Oh, akhirnya dan darah tinggi, ya Allah. Masya Allah, itu bahaya. Yang kedua, dengan adanya BA Aisyah, apakah guru-gurunya bertambah menjadi solehah? Insya Allah ya. Boten berarti sing dosa sinten? Kalau gurunya tidak bertambah soleh di sekolah, berarti yang dosa pimpinan. Kalau pimpinannya tidak bertambah soleh, yang dosa sekolahnya. Ayo pengen daftar masuk neraka. Loh, neraka itu sih jelas jin dan manusia. Gedung nggak bisa. Sinten Bu? Nek ada BA Aisyah pimpinannya tidak tambah solehah, yang dosa sinten? Pimpinan rantingnya. Orang ini wani terus. Pengurus Bu, nyuwun sewu, ibu-ibu pengurus wonten. Kena kabeh. Terus yang ketiga, kalau BA Aisyah itu sudahkah menjadi orang tua wali murid itu lebih soleh dan solehah? Apa gara-gara BA Aisyah malah orang tuanya jadi pecah?
Malah dibapan dong, Pak. Malah dibawa nama alhamdulillah. Berarti benar. Kalau ada orang tua wali murid di BA Aisyah tambah kemudian rusak, maka yang dosa adalah gurunya. Bubrak. Yang keempat, BA Aisyah itu anak-anaknya, siswanya semakin soleh dan solehah. Pertanyaannya, jika anak-anaknya tidak soleh dan solehah, yang dosa adalah bukan guru loh. Makanya jangan semuanya disalahkan gurunya. Bagiannya masing-masing. Kenapa? Karena masih TK. Beda kalau SD nanti beda lagi. Kalimat saya tidak seperti ini kalau SD. SMP ya beda lagi. Yang dosa itu siapa? Karena pengaruh terbesar anak usia 0 sampai 7 tahun menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah orang tua. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya rumus pendidikan, saya pernah menyampaikan, itu 7 kali 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu anak bagaikan raja. Semuanya dicukupi, difasilitasi. Makan disuapi, setelah makan dipisahi. Piringnya, bukan anaknya. Kemudian yang kedua, itu 7 tahun kedua, berarti usia 8 sampai 14. Anak seperti tahanan, banyak aturan. Makanya ibu-ibu murid jenengan itu usia 8 sampai 14 atau 0 sampai 7. Berarti murid jenengan raja. Sing wani getaki raja ben esuk raja. Nangis ta, Pak. Sipet lagi, Pak. Hanya guru TK yang berani membentak dan memarahi raja. Penasehat raja itu juga ada aturannya. Peserta salah yang jenengan di mana? Salah salah. Nah, terus nih, jadi tak terus sebenarnya ngomong sosial nggak terus. Jadi, dengan tujuannya untuk membuat sadar, berubah. Nek nggak sadar nggak berubah ya. Jadi sekolah itu mohon maaf, Muhammadiyah itu buat sekolah bukan sekedar bangun gedung, bukan sekedar muridnya banyak, tapi supaya semuanya jadi soleh dan solehah. Karena tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, karena tidak semua wali murid itu datang ke pengajian Muhammadiyah Aisyah, mereka datang ke sekolah Muhammadiyah dan Aisyah. Tugasnya jenengan, gitu. Wali murid jenengan aktif Aisyah sedaya apa mboten? Itu berarti hanya BA Aisyah itu yang bisa dakwahi mereka. Ngoten lho Bu, nggih maksudnya nggih. Bon. Terus apa mboten? Terus nggih. Baik, kalau tadi sekolah hebat, sekarang sekolah keren. Nah ini nih. Sekolah keren bukan berorientasi pada piala, tapi berorientasi pada pahala surga. Setuju apa mboten? Setuju. Saya setuju. Berarti sing penting oleh surga, oleh pahala, oleh piala. Dua-duanya itu termasuk sirik apa mboten? Jenengan bimbing lare ngajari lomba itu karena Allah napa karena piala? Karena Allah. Berarti sing penting dapat ridhonya Allah apa dapat piala? Ridho. Dapat ridho Allah, bonusnya kalau umpama gak enek bonus. Boten apa? Apa? Pun nggih bonus lho nggih. Karena apa? Saya menemukan, mohon maaf ibu-ibu, ada sekolah di negara Konoha yang ketika musim lomba yang diajar itu hanya anak-anak yang mau ikut lomba. Anak-anak yang tidak ikut lomba itu jampas terus dolanan kayonan gak diulang blas. Mboten iki Konoha Bu. Tak tersinggung ya, Pak. Jadi jenengan kan Tanjung Sari Jengaman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Itu bukan Konoha, ini Konoha. Jadi ini kono lho kok. Foto panggone ning kene, cara panggone sido ning
maksimo, berarti kono iki oke. Jadi mohon maaf, pahalanya seorang guru itu mendidik, bukan kemudian mendapat sekedar prestasi atau piala. Kalau misalkan ada proses prestasi, kejar, tapi jangan meninggalkan proses pendidikan, apalagi menelantarkan anak-anak orang. Nek gawe kangelan. Ibu nggih, pun nggih. Pun. Jadi orientasinya surga. Berarti kalau orientasinya surga, mohon maaf, ngajar anak ilmu akal itu berarti pripun? Ladang pahala, masya Allah. Aku dakwah ning kabesahan. Pahalanya kasar. Ya Allah. Mohon maaf, sering saya melihat kenapa kemudian guru baik dimanapun itu sering marah, karena lupa tujuannya. Karena lupa tujuannya sehingga tidak sadar dan tidak terkendali, akhirnya emosi. Dan itu membuat hilangnya ridho ilahi. Mesinnya apa lagi? Begitu loh pokoknya darah tinggi. Terusnya darah tinggi, terus berikutnya, bismillah. Kita mulai dengan membangun sekolah unggul, mimpi bersama di seluruh BA Aisyah Sejerangan Timur. Sekolah unggul, bismillah. Sopir antar jemputnya keren, alhamdulillah. Nggih, ibu-ibu nggih. Kita tidak ingin, jadi ada video tapi sengaja saya tidak posting tadi ya. Di tempat panjenengan yang sering ngantar dan menjemput anak, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu, alhamdulillah. Tadi dari disampaikan ada telinga, wah maling berjilbab. Berjilbabnya ketika nganter, betul. Ketika pas belanja. Oh ya, alhamdulillah. Minimal ibu orang tua diingatkan kalau mengantar anaknya itu ya pakai baju. Jangan kaos maksudnya. Oke, pokoknya kemudian berjilbab. Terus aku nggak ke dapur langsung burger itu. Terus yang kedua, sekolah menyiapkan ketika sambil menunggu teman, kemudian mendengarkan tilawah Al-Quran. Sudah belum ini? Belum. Kadang-kadang mendengarkan Al-Quran, kadang-kadang mendengarkan guru rasa-rasa. Yang kedua, security-nya cantik. Ada BA Aisyah yang sudah punya security? Menjaga sekolah. Penjaga pintu gerbang sih kan? Betul. Bu guru sebelum jam masuk maka profesinya adalah security. Maka berhak mendapat gaji guru dan gaji security. Nanti pahala, gajinya pahala. Sampai pintu gerbang, security cantik menyambut dengan senyuman dan semangat. Pon, ini sudah disampaikan. Senyumnya jenengan ke anak atau ke wali? Anak. Ya maksudnya ini, tapi nggak apa-apa, karena teman yang mengantar itu ibu-ibu aman. Oke, nanti alhamdulillah senyum. Kejadian kemarin ada bu guru yang menjadi pelakor. Jadi bintang deh loh lagi masalahnya. Aku betul mau baca, guru beli betul. Jujur lewat gitu ya, mana hal kali ini. Baik, niki security-nya cantik. Baru kemudian ini yang paling ingin saya sampaikan. Bisa nggak sih kalau guru BA Aisyah itu tidak ngomel? Tidak bisa. Perlu dicoba ibu sekalian. Kenapa kemudian guru-guru itu sering ngomel? Setelah kemudian berdasarkan penelitian, karena masing-masing guru itu merasa bahwa sekian banyak muridnya itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan itu menurut yang tidak baik untuk kesehatan. Sehingga satunya kemudian gugurkan yang ngomel kan berarti dia batal deh. Ibarat orang berpuasa, guru itu adalah ibadah yang kemudian batal manakala ngomel. Karena ngomel itu adalah tanda ketidakikhlasan. Nah, jadi ada yang
Berarti muridnya maksimal 36. Kira-kira begitu. 15, gurunya 3. Aku pengen. Gurunya 1, muridnya 15. Kalau 15 sampai 16 itu usia sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar begitu. Kalau nanti SMP itu 22 maksimal. Kalau SMA itu maksimal 32. Itu berdasarkan penelitian. Kalau di BA itu 12. Jadi mohon maaf, nanti kalau menyambut itu karena belum jam masuk ibu-ibu sekalian, kalau belum jam masuk akhirnya semua terbebankan pada 1 orang atau 2 orang. Ini kan berapa orang? 1. Sing piket iku nggih? Ya. Nah, piket. Pak ngerti atau Pak Bambang? Terangno ya konsepnya terus teko. Salah ae materi muda. Boten. Baik. Maka usahakan di BA Asia tidak ada permomelan di pagi hari. Pagi hari itu usahakan tidak ada perdebatan dan perang badar di antara siswa dan guru. Karena Pak masih pagi. Nek di sore suruh malam tidak apa-apa. Di sore, tapi kalau pagi bahaya. Kenapa? Karena pagi itu menjadi awal dan itu akan membawa suasana. Jika suasana paginya ceria, maka ia akan menerima pelajaran sampai pulang dengan ceria. Tapi kalau datang pagi sudah dapat itu permomelan, maka dia masa depan dia hari itu akan suram. Kasihan guru-guru yang ngajar di kelas. Tapi untungnya anak kita itu cepat pelupa. Jadi sakit hatinya sebentar. Beda dengan ibu guru dan juga ibu Aisyah. Oke, on. Oleh karena itu rahasianya supaya sukses untuk kemudian mendidik di usia TK itu 1, tidak memakan yang subhat apalagi yang haram. Alhamdulillah di BA Asia seluruh Jenangan Timur tidak ada yang haram nih. Kalau insya Allah betul yakin benar. Insya Allah ya. 2, Imam Asy-Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Juz 1 sampai juz 30. BA Aisyah mana yang sudah bisa? Ono. Juz 30. Nah, monggo. Ini Imam Asy-Syafi'i yang menjadi imam terkenal dan menjadi rujukan banyak umat Islam di seluruh dunia.